nanti selesainya ini akan saya bagikan untuk baik pembagian tugasnya, pembagian kelompoknya, termasuk juga nanti beberapa literatur untuk jadi panduan adik-adik semua ya. Nanti. Nah ini pembagian tugasnya. Oke, bisa dilihat ya. Screen saya bisa dilihat ya adik-adik ya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Ini tugasnya untuk angkatan 14. Yang bagian-bagian tugas ada 6 ya. Ada 6 yaitu yang pertama tentang kelompok pertama mendapatkan tentang visita dan PTO. Kemudian kelompok kedua itu meso. Kelompok ketiga adalah konseling. Kelompok keempat tentang dispensing sediaan steril. Kelompok kelima itu pelayanan informasi obat atau PIO. Yang keenam adalah EPO, evaluasi penggunaan obat. Kemudian untuk pembagian kelompoknya, ya ini akan saya share ya ke masing-masing nanti ya, masing-masing kelasnya. Jadi kelas A itu ada 3 kelompok, kemudian kelas B juga ada 3 kelompok ya. Itu pembagian tugasnya. Kemudian beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, cantumkan keterlibatan masing-masing mahasiswa di bagian mana di kelompoknya. Kemudian tulis di halaman kedua setelah cover tugas ya. Jadi cover tugasnya dibuat dulu, kemudian halaman kedua misalnya si A terlibat dalam misalnya penyusunan pendahuluannya atau latar belakangnya. Yang mahasiswa B keterlibatannya lebih banyak untuk mengetik tentang misalnya untuk cara untuk visitor misalnya seperti itu. Jadi dalam hal ini harapan saya semua mahasiswa terlibat, tapi kenapa saya munculkan ini agar ada andilnya di masing-masing mahasiswa mengetik ke dalam slide-nya. Sekarang kan sudah dipermudah adik-adik kan dengan cara mungkin menggunakan Google Dokumen ataupun yang lainnya bisa adik-adik gunakan untuk nanti bisa masing-masing membuat tugasnya ini masing-masingnya. Kemudian ini yang kelompok 1 itu tentang visi dan PTO, terdiri dari pengertian, tujuan, PTO, dan visita, kemudian contoh pengisian form PTO atau visita ya. Kemudian literaturnya ada di pedoman PTO dan pedoman visita. Nah, literatur ini akan saya share ya, dan saya share. Juga perlu saya sampaikan juga untuk tata cara penulisan nanti mengikuti seperti tata cara penulisan untuk skripsi ya. Skripsi adik-adik kan sudah pernah menjalaninya ya, baik dari marginnya, kemudian spasi penulisannya, kemudian daftar pustakanya ya. Mungkin sebelum kita lanjut, saya mau nanya sedikit dulu, mungkin ada yang mewakili untuk Laila, untuk penulisan tata cara penulisan deskripsi itu tentang literaturnya, apakah pernah disampaikan, Laila? Tata cara penulisan daftar pustakanya? Ada, Pak, pakai font cover. Font cover ya, benar. Pakai font cover. Nanti kemudian ada diajarkan bagaimana tentang citasi enggak ya? Pernah diajarkan enggak ya? Ada, Menggunakan Pak. aplikasi. Ada, Menggunakan Pak, aplikasi pakai apa? Mendeley. Nah, berarti nyambung nih. Nyambung, nanti bisa menggunakan Mendeley, nanti bisa dicari. Sekiranya dibutuhkan untuk Mendeley ya, kalau misalnya tidak dibutuhkan Mendeley, tapi menggunakan tata cara daftar pustakanya itu menggunakan tata cara penulisan font cover ya, sehingga semua rapi. Kemudian untuk spasinya kalau tidak salah 1,5 ya sekarang ya, Laila ya, betul ya? Kalau deskripsi kami dulu 2 sih, Pak. 2 ya, sudah enggak apa-apa 2. Kemudian margin mungkin masih sama ya, 43 ya.
Masih sama ya? Sama Atasnya Pak, 4, 4, kiri 3, 3, 3. 4, 4, 3, 3, 3 ya? Iya Pak. 4, 3, 3, 3. Bukan 4, 4, 3, 3 bukan ya? Bukan 4, Pak, 3. 4, 3, 3, 3. Oke, 4, 3, 3, 3. Oke. Kemudian ukuran halaman itu legal ya? F4 kan ya? A4 Pak, pakai A4. A4 ya, oke, baik. Nah, jika seperti itu, jadi harapan saya untuk masing-masing tugas minimal 20 halaman ya. Yang spasi 2 minimal 20 halaman, minus cover dan daftar pustaka, mulai dari isi pendahuluan sampai dengan di luar form juga, di luar lampiran juga, ini nanti ya sampai di sini ya, ini minimal 20 halaman. Kemudian minimal literatur adalah 3 ya. Jadi lebih banyak lebih baik ya adik-adik ya, minimal 3. Ini akan saya kasihkan 1 atau 2 literatur untuk masing-masing untuk pegangan utamanya. Kemudian literatur minimal 3 sampai dengan 5. Sorry, 3 aja deh minimal ya. Kalau bisa sebanyak mungkin lebih bagus ya. Kemudian ini untuk yang kelompok 1, lanjut lagi ke kelompok 2 untuk meso, pengertian, kemudian tujuan, kemudian cara meso, kemudian contoh pengisian form kuning meso ya, ada algoritma Naranjo nanti di situ. Bagaimana pengisiannya nanti adik-adik, pengisian form kuningnya menggunakan manual ya, menggunakan manual meskipun nanti literaturnya ada di situs ataupun ada di manual book untuk elektronik meso.pom.go.id ini ada juga untuk pengisian untuk yang online. Tapi untuk yang dimunculkan di tugas nanti pengisian formnya menggunakan form kuning secara manual ya. Kemudian untuk kelompok 3 ini dispensing sediaan steril, yaitu terdiri dari pengertian, tujuan, kemudian persyaratan sarana prasarana dispensing sediaan steril, kemudian contoh pengisian form permintaan, kemudian yang kedua contoh form pengisian obat yang sudah dicampur atau direkonstitusi. Ya, kemudian pedomannya adalah pedoman dasar teknis aseptik, kemudian pedoman obat suntik dan sitostatika. Ini akan saya share ya, termasuk yang tadi ini pedoman mesonakes sama emeso akan saya share, kemudian PTO dan fisik akan saya share pedomannya. Kemudian yang kelompok keempat itu dari pengertian konseling, kemudian tujuan konseling, kemudian cara konseling, kemudian sarana dan prasarana serta SDM untuk konseling, kemudian contoh pengisian form untuk konseling ya. Literaturnya itu adalah pedoman konseling. Untuk kelompok kelima, PIO, pengertian PIO, tujuan PIO, kemudian cara PIO, kemudian sarana serta SDM untuk PIO, kemudian contoh pengisian form PIO. Untuk form PIO minimal 3 ya. Yang pertama dengan dokter, yang kedua dengan perawat, kemudian yang ketiga adalah dengan pasien ya. Nanti literaturnya adalah pedoman PIO. Kemudian yang ke-6, untuk evaluasi penggunaan obat, ada pengertian, tujuan, kemudian cara evaluasi penggunaan obat, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian contoh evaluasi penggunaan obat, pelaksanaan EPO, nanti untuk literaturnya saya belum memperoleh yang dari Kementerian Kesehatan, tapi nanti akan saya share dulu untuk beberapa slide, baik kuantitatif maupun kualitatif untuk EPO-nya, slide presentasi yang pernah saya peroleh dari materi-materi di webinar ataupun seminar yang lalu ya, akan saya sharekan di situ. Jadi nanti ada dicoba bisa pelajari dulu, kemudian akan kita bahas nantinya di hari Sabtu kita presentasi masing-masing kelompok ya. Kelompok mana yang duluan presentasi tidak langsung kelompok 1 ya, nanti akan saya acak kelompok mana yang kelompok mana yang akan presentasi duluan, siapa yang akan maju duluan. Jadi nanti buatnya dalam bentuk kumpulkan ke saya, itu adalah bentuk Word.
kemudian dikirim email ke saya. Kemudian untuk slide presentasi PowerPoint-nya adik-adik silakan siapkan. Ya, nanti juga kalau misalnya bisa di share, kalau misalnya tidak sempat share, mungkin minimal yang Word-nya dulu ada di tangan saya. Nah, nanti sekiranya ada revisi-revisi, kemudian akan saya tambahkan revisinya, nanti baru dijadikan dalam bentuk PDF setelah revisian dari saya. Ya, jadi hari Sabtu kita akan bertemu lagi untuk presentasi tugas ini. Nah, tugas ini ada nilai tersendiri ya. Apabila nanti adik-adik, ini akan sangat membantu nantinya untuk penilaian akhir adik-adik semua nantinya ketika UTS ataupun UAS-nya agak kurang nilainya, jadi bisa istilahnya bisa dinaikkan lagi atau ditambal dengan nilai-nilai tugas ini. Jadi harapan saya sebaik mungkin dikerjakan, sebagus mungkin kita membuat tugas ini sehingga nilai juga bisa terangkat dengan adanya tugas kelompok ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini, adik-adik? Saya tunjuk, sebelum ada pertanyaan, mungkin saya tunjukin dulu contoh ini yang meso ya. Meso ada yellow form-nya, kuningnya, kemudian pedoman meso itu ini ya, pedoman meso bagi nakes, nanti bisa dilihat. Kemudian ini untuk meso ya, jadi nanti adik-adik bisa combine ataupun dipisah, yang manual, yang elektronik ya, untuk dibuatkan dalam tugas kelompok ini. Kemudian untuk yang visita, sini ada pedoman visita untuk apoteker. Ya, pedoman visita yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian juga ada PTO. PTO juga diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, dulunya namanya Departemen Kesehatan ya. Bisa dikombin ini karena PTO dan visita ini saling erat keterkaitannya, jadi saya gabungkan jadi satu tugas di satu kelompok. Kemudian untuk yang tugas kedua tadi adalah tentang meso sudah. Dispensing sediaan share ada 2 buku pedoman utama. Yang pertama itu adalah ini pedoman standar untuk dispensing sediaan steril. Kemudian yang kedua adalah pedoman dasar untuk obat suntik non-obesitostatika. Jadi ada 2 buku ya. Kemudian untuk kelompok yang keempat untuk konseling, di sini ada buku juga untuk konseling ya. Pedoman konseling yang bisa digunakan. Cuman ini karena dicetak berbentuk booklet ya. Jadi mungkin adik-adik bisa lebih menatanya kembali. Nanti sekiranya kalau mau di print pun bisa jadikan buku. Ya, cuman ini halaman cetakan booklet ya. Jadi agak pindah-pindah gitu. Tapi bisa dicetak dan nanti bisa untuk diadopsi di tugas nantinya. Kemudian setelah konseling adalah PIO. Ini ada pedoman PIO ya, ada pedoman PIO. Kemudian selain pedoman PIO ini, saran saya juga membaca di Permenkes tentang standar farmasian di puskesmas ya, ataupun di apotek ada formnya di situ. Ini juga sama, cetakan dari Kementerian atau Departemen Kesehatan ini masih bentuknya booklet, nanti ada bisa print, kemudian mengadopsinya ke dalam tugas ya. Kemudian setelah itu tentang EPO. Nah, EPO ini saya belum memperoleh untuk juknis ataupun pedoman yang ada di Kementerian Kesehatan, tapi saya ada slide presentasi seminar ataupun webinar yang saya peroleh akan saya share nantinya. Kalaupun nanti saya ketemu pedoman standarnya, nanti akan saya sampaikan juga. Ya. Jadi semua berinduk dari standar farmasian di rumah sakit ya. Yang sayap yang hijau ini, farmasi klinik ini, yang saya akan berikan tugas untuk kita bahas lebih lanjut. Ya. Jadi untuk menyingkat waktu juga, semua kegiatan yang ada di farmasi klinik
sebagian besar terwakilkan di tugas adik-adik semua. Sehingga nantinya apa yang saya sampaikan yang sebelumnya, yang di sebelah kiri ini, yang warna merah ini, saya sampaikan semuanya. Kemudian yang hijau ini akan kita diskusikan di kelompok untuk di hari Sabtu. Sehingga nanti harapan saya adik-adik semua bisa menguasai semua yang ada di standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan sesuai dengan judul materi kuliah kita, yaitu aplikasi standar pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit yang saya ajar. Jadi harapan saya bagaimana pengaplikasian standar-standar ini udah bisa adik-adik lakukan semuanya. Maka saya meminta untuk adik-adik juga membuat form, mengisi form sehingga apa yang diajarkan di teori nanti bisa diaplikasikan sesuai judul ya. Makanya kita butuh untuk mendapatkan ilmu ini semua, bagaimana aplikasi semua standar-standar yang ada di Permenkes itu, sehingga adik-adik pada saat bekerja bisa melakukan pekerjaan kefarmasian atau bisa mengaplikasikan standar-standar kefarmasian yang cukup banyak ini ya. Itu mungkin ada pertanyaan mungkin dari adik-adik. Pak, izin mau bertanya, Pak. Kan tadi di materi Bapak itu poin-poin yang harus mencakupinya itu seperti ada pengertian, tujuan, cara perlakuan dari materi cara konselingnya misalnya gitu kan Pak kan, sama contoh konselingnya misalnya. Nah itu tuh kalau kami tambahkan cakupan materi-materi lain boleh Kak Pak untuk mencukupi 20 halaman itu? Sangat boleh. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah minimal memuat hal-hal tersebut ya. Jadi itu seperti outline-nya, kemudian bisa ditambah, tidak bisa ditambah ya, sangat bisa diperbolehkan ya. Ada yang lain mungkin pertanyaannya? Ada yang lain pertanyaannya? Saya mungkin juga mau bertanya lebih lanjut dengan Laila sama Devi ya. Untuk dalam 1 minggu ini ada tugas selain dari saya, adik-adik? Laila, Devi ya? Tugas mata kuliah lain ya Pak maksudnya? Iya. Ada Pak. Ada ya. Di kelompoknya Devi ya? Sama Kak. Di kelas A2 juga sama Pak, ada tugas juga. Oke, tugas mata kuliah apa, Mbak Marfua? Manajemen apa ya? Dosennya siapa? Bu Liza. Bu Lisa. Pak, izin menjawab. Iya. Yang untuk A2 itu ada tugas dari Bu Betty, Pak, Farmasi Industri Terapan. Kemudian ada tugas dari Bu Liza, mata kuliah MPS FAK, sama ada dari itu Pak, KIFT Bu Eka. Oke. Nah, di kelompoknya, di kelasnya Laila sama ya tugasnya ya? Izin menjawab Pak, kalau sama di kelasnya Sabtu juga ada UTS. Sabtu ini ada UTS? Ya, tapi jam 1. Jam 1. Oke. UTS itu kalau sesuai jadwal tanggal 8 ya. Kalau saya lihat di itu ya, di jadwal ya. Benar enggak ya? Iya, tapi tergantung dosennya lagi, Pak. Tergantung dosennya lagi ya. Nah, karena yang ini udah selesai. Oke, UTS tidak ada masa tenggang ataupun masa istirahat 1 minggu, enggak ada kan yang menjelang UTS, tidak ada kan ya? Lela ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke.
Nah, kalau sekiranya agak memberatkan buat adik-adik, nah tugas saya mungkin kita tidak usah Sabtu deh, biar ada lebih panjang waktu ya. Nah, sekiranya kalau memang bisa, itu kita dibuat di, kalau Rabu depan bagaimana misalnya? Gimana adik-adik? Jadi tidak usah dikumpulkan di tanggal 27 dan presentasi tanggal 27 karena juga masih banyak tugas. Saya tawarkan mau tetap tanggal 27 atau di tanggal 3. Boleh Pak, hari Rabu depan. Rabu depannya tidak ada yang mengisi, belum ada yang mengisi juga kan? Jadi kita fixkan kumpul tugasnya itu kirim email ke saya adalah hari Selasa tanggal 2 ya. Saya masukin aja di slide ini. Atau pengumpulan tugas di email ya, di email. Tugas di email paling lambat 2 Maret ya 2021. Nama email saya jamnya jam 15 untuk saya 17 biar malam bisa saya sempat baca. Kemudian alamat email, oke, itu ya. Jadi kita nanti ketemu di presentasinya di tanggal 3 Maret ya, Maret 2021 jam seperti kemarin 09.30 ya. 30 sampai dengan jam 12 ya. Gitu ya adik-adik ya. Kita sepakati paling lambat itu tanggal 2 Maret hari Selasa depan jam 5 sore email ke saya, kemudian bentuknya bentuk Word, kemudian siapkan saya presentasi PowerPoint-nya. Kita akan lakukan presentasi kelompok secara acak, nanti akan saya tunjuk kelompok mana yang maju duluan di tanggal 3 Maret jam 09.30 sampai dengan jam 12 ya. Itu ya adik-adik semua ya. Baik, Pak. Bisa dipahami ya. Oke, nanti akan saya share ya. Share pembagian tugasnya. Kemudian literaturnya akan saya share. Ya. Apakah nanti saya WA langsung ataupun saya masukin ke Google Drive ya adik-adik ya. Bisa diakses nanti. Oke, demikian. Paling lambat nanti siang saya udah share semua ya adik-adik semua sehingga sudah bisa memulai untuk tugasnya ya. Oke, ada tambahan lagi, ada pertanyaan lebih lanjut adik-adik? Oke, sekiranya tidak ada, saya akhiri pertemuan untuk hari ini dan kita ketemu lagi di Rabu nanti tanggal 24 ya, tanggal 24 di jam yang seperti kemarin 09.30 sampai dengan 11.40. Kemudian saya akan sampaikan beberapa hal lagi yang saya nilai penting terutama untuk perhitungan ABCPN yang belum saya sampaikan.
kemudian beberapa hal lain lagi akan saya sampaikan nanti di hari Rabu. Ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.